terik matahari memang panas. Ketika kita berdiri di terik matahari, keringat bercucuran. Semakin matahari terasa panas, semakin deras keringat ini bercucuran. Bahkan mungkin ketika Anda melepas baju Anda peras, keluarlah, meneteslah keringat Anda. Itu teriknya matahari sejauh berjuta-juta mil di atas kepala kita. Setiap kali kita berdiri di terik matahari, keringat kita terus bercucuran. Bagaimana? Bila matahari didekatkan hingga 1 mil, dekatnya matahari di atas kepala kita, apa yang akan terjadi pada diri kita? Mungkin Anda akan berkata, terbakar. Tidak. Tidak terbakar kala itu. Yu'ta bisyamsi yaumal qiyamati qadra milin. Di hari kiamat, matahari itu akan didekatkan di atas kepala Anda 1 mil. Dan tentu seperti Anda rasakan, keringat akan terus bercucuran. Setiap orang akan bercucuran keringatnya. Faya'raqur rajul aqadri amalih. Setiap orang akan keluar keringatnya sesuai dengan amalan dia di dunia, apa yang telah diamalkan di dunia. Ada orang yang berkeringat, cucuran keringatnya sampai banjir hingga mata kakinya. Ada yang hingga rukbatai, dua lututnya, ada yang sampai hiqwai, sepinggangnya, ada yang tuljimuhil jaman, ada orang yang keringatnya hingga sebatas mulutnya sehingga dia terbungkam karena tenggelam dengan keringat. Semuanya itu sesuai dengan kadar amalan Anda. Nah, di saat yang begitu menyedihkan, begitu menakutkan, begitu panas, akan ada 7 orang yang selamat dari terik matahari yang telah didekatkan 1 mil. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi di saat tidak ada tempat berteduh. Tidak ada pepohonan, tidak ada gazebo, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada bebatuan. Tidak ada tempat untuk berteduh dari terik matahari kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jadilah satu dari 7 orang ini. Mari kita semua berusaha, berupaya untuk menjadi satu dari 7 orang ini. Siapakah mereka? Tahukah Anda siapa ke-7 orang tersebut? Yang pertama, Al-Imamul Adil. Sebagai seorang pemimpin yang senantiasa menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatnya. Mereka adalah orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat matahari telah didekatkan 1 mil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadat rabbih. Sebagai pemuda, jadilah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Anda mendapatkan naungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat matahari begitu terik, hanya 1 mil dari jaraknya dari kepala Anda. Wa rajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Yang ketiga, kalau Anda bukan lagi sebagai seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah, menjauhi larangannya, jadilah seorang lelaki yang hati Anda senantiasa tertambat di masjid. Hati Anda senantiasa merindukan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Setiap kali Anda keluar dari masjid, Anda rindu. Anda kangen dengan nuansa ibadah yang Anda rasakan di masjid. Kedamaian, kesejukan masjid. Kedekatan Anda merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun di masjid karena Anda menghadiri salat jamaah, menghadiri majelis-majelis ilmu di sana, berzikir kepada Allah, beriktikaf di masjid. Wa rajulun da'atu mur'atun. Kalau Anda tidak juga mampu untuk senantiasa mulazamah dengan masjid karena mungkin pekerjaan Anda menuntut Anda pergi dan safar sering, maka jadilah orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri Anda. Wa rajulun da'atu mur'atun dzatu jamalin wa mansibin. Lelaki yang diajak, digoda oleh wanita yang cantik rupawan, memiliki kedudukan sosial yang tinggi, namun imannya, ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah, kesadarannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, menjadikan dia menolak tawaran wanita asusila tersebut. Wanita yang tidak baik tersebut dengan mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah untuk melakukan dosa ini. Kemudian golongan selanjutnya, orang yang
juga akan dinaungi di sisi Allah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang begitu ikhlas, ia tanpa pamrih, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan manusia, apresiasi orang tidak penting baginya. Dia yakin Allah telah melihat, Allah telah mengetahui, dan pasti Allah membalasnya. Ketika dia bersedekah, ia menyembunyikan, merahasiakan sedekahnya. Saking rahasianya sedekah dia, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian, kalau Anda juga tidak memiliki harta untuk bersedekah, tidak mampu melakukan itu, maka masih ada satu peluang. Sering-seringlah Anda merenung, menyendiri, menangisi dosa-dosa Anda, mengingat nama Allah, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ketika Anda di tempat sunyi, di tempat dari kejauhan yang dari keramaian, jauh dari keramaian, Anda banyak berzikir kepada Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat betapa pedihnya siksa Allah, betapa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda khawatir untuk tidak mendapatkannya. Anda takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda terus mengingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Anda ingat terus, Anda sebut nama Allah Subhanahu wa taala di saat Anda sunyi, di saat Anda seorang diri. Namun karena terus Anda menghayati kandungan nama-nama Allah yang maha agung, sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha tinggi, Anda meneteskan tanpa Anda sadari, Anda meneteskan air mata Anda. Tetesan air mata Anda inilah yang akan menjadikan Anda, karena tetesan mata ini menetes karena Anda takut kepada Allah, itulah yang menjadikan Anda terlindung, terbebas dari terik matahari kelak di hari kiamat, di alam mahsyar. Anda akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, satunya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka untuk menyentuh mata yang menangis, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah. Karenanya, jadilah satu dari ketujuh orang ini. Peluang untuk mendapatkan kebebasan terbebas dari terik matahari yang begitu menyengat kelak di hari alam mahsyar, hanya 1 mil di atas kepala Anda. Cobalah sesekali Anda berdiri di siang bolong, di terik matahari, rasakan bagaimana panasnya matahari, dan ingat, itu hanya kecil sekali. Bayangkan ketika Anda harus berdiri di bawah terik matahari yang hanya 1 mil, seperti apa keringat Anda akan bercucuran. Karena bebaskanlah diri Anda, lindungilah diri Anda dari teriknya matahari di alam mahsyar dengan menjadi satu dari ketujuh orang yang telah saya sebutkan di atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan menjadikan kita termasuk satu dari ketujuh orang yang akan Allah naungi di bawah naungannya kelak di alam mahsyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.